فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di pertengahan muka surat 201 dari Syarah Bulughil Maram ini, jilid 1 ini. As-sabi'ata asyrah, faedah yang ke-17. Al-hadis istamala alal wajibati wal mustahabat. Hadis ini mencakupi perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang mustahab. Walladhi yambaghi lil muslim, yang semestinya dilakukan oleh muslim, ayyam tasila amras syara', yaitu dia melaksanakan perintah syariat min duni nadharin ila, tanpa dia melihat kepada anna hadza wajibun au mustahab, bahwasanya ini wajibkah atau mustahab, masalah tata cara wudu itu. Saya wa inna ma yaf'aluhu imtisalan li syar'illahi ta'ala, hanya saja dia mengerjakan itu karena melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Iya, tak perlu pilih-pilih, saya hanya mengerjakan yang rukun sajalah, yang tidak rukun tak perlu, bukan begitu. Wa qtida'an bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, dan demi meneladani nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa talaban lil ajr, demi mencari pahala. Wala ya'til bahsu anil hukm illa inda tarkih, dan dia tidak wala ya'til bahsu, sesuai enggak ya bahsu sebagai fa'il kah? Dan pembahasan tidak datang pembahasan tentang hukum itu tidak datang kecuali ketika meninggalkannya. Sekedar membahas apa hukum meninggalkan perkara ini. Liyangdur, untuk dia melihat hal taraka wajiban au mustahabban, apakah dia meninggalkan sesuatu yang wajib atau yang mustahab. Wa hadza fi haqqil muta'abbid, ini untuk orang yang ahli ibadah. Intinya laksanakan ibadah itu, tak perlu ambil berat ini wajib atau mustahab. Wa ammal bahsul ilmi, adapun pembahasan ilmiah, wa ma'rifatul ahkam, dan mengetahui hukum-hukum, fa ya'rifu hadza wa hadza, maka penting untuk dia tahu ini memang sampai tingkat meninggalkan rukun atau meninggalkan kewajiban atau meninggalkan mustahab dan sebagainya. Yang ke-18, fihi at-ta'limu bil qauli wal fi'il, ya disyariatkan mengajar murid dengan ucapan dan perbuatan, seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza ma yusamma fit tarbiyah bi wasailil idah. Ini dinamakan di dalam pendidikan sebagai wasail, wasilah Indonesia bilang sarana ya. Sarana penjelasan, penerangan. Wa hadza ta'lim an tariqis sam'i wal basar. Pendidikannya tadi lewat metode apa? Mendengar dan melihat. Murid mendengar, lafadznya begini, caranya begini. Juga melihat, oh gurunya mempraktekkan begini. Baik. Yang ke-19, lam yusarrih fi hadzal hadis bil madmadah wal istinsyaq bi gharfatin wahidah au bi aksar. Ya tidak, yaitu di dalam riwayat ini rawinya tidak terang-terangan menyebutkan dalam hadis ini masalah berkumur-kumur dan istinsyaq itu dengan satu cedukan atau lebih. Wa qad yu'khadhu minhu al-awwal, boleh jadi diambil darinya adalah yang pertama dengan satu cedukan. Li'annahu dzakara tikrara ghuslil wajh wal kaffain, karena beliau menyebutkan diulangnya mencuci wajah dan dua telapak tangan. Wa atlaqa akhdhal ma'ilil madmadah wal istinsyaq, tapi menyebutkan secara mutlak ketika mengambil air untuk madmadah, berkumur-kumur, dan istinsyaq, ya sunnahnya sekali cedukan untuk itu memang ya, untuk mulut dan hidung sekali cedukan. Nanti ceduk lagi untuk mulut dan hidung lagi. Baik, tak perlu menggunakan yang baru antara masalah hidung dan mulut, tak perlu dipisahkan. Wa hadis Abdullah bin Zaid yadullu ala annahuma min gharfatin wahidah. Sementara hadis Abdullah bin Zaid menunjukkan bahwasanya mulut dan hidung tadi, madmadah dan istinsyaq tadi itu dari satu cedukan saja. Satu cedukan untuk dua amalan. Yang ke-21, al-istingsar yakunu bil yadil yusra. Istingsar menghembuskan air dari hidung itu dengan tangan kiri, yaitu tangan kiri
memegang hidung, membantu saja. Tapi ini mustahab, tidak sampai wajib. Walaisa fil hadis mayak tadi annahu bil yamin. Tak ada dalam hadis tadi yang menuntut dia itu tetap dengan tangan kanan. Cuma ketika istingsyak, madmadah dan istingsyak memang dengan tangan kanan. Istingsarnya sebagian ulama mengatakan pakai tangan kiri. Walaupun tanpa itu pun mampu kita menghembuskan. Thayyib. As-saniyatu wal isrun, faedah yang ke-22, jawazul isti'anati bi ihdarit tahur, boleh meminta bantuan agar alat bersuci itu didatangkan, terutama orang yang memang kita ada hak meminta kepadanya, anakkah atau pembantu misalkan. Asali satu wal isrun, yang ke-23, al-madmadah asluha yus'iru bit tahrik. Asal dari madmadah berkumur-kumur ini yus'ir, yaitu yu'lim, memberitahu kita adanya gerakan, yaitu kita mengedarkan air itu di mulut dengan gerakan pipi dan sebagainya sampai air jadi beredar. Fayadulu ala tahrikil ma'i fil fam. Ini menunjukkan memang air itu digerakkan di dalam mulut. Cuma dari mana kita tahu ini gerakan? Ya, ini dohirnya dari apa? Wazan fa'fa'a, madmadah. Madmadah fa'fa'ah menunjukkan ini taksir. Sebagaimana waswasa dari wasa, dia wazan fa'fa'a, tak ada lam, fa'fa'a, menunjukkan taksir. Jarjaro, memang menunjukkan banyak gerakan di situ. Dan ini dibahas oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Bada'iul Fawaid, wazan fa'fa'a ini dari waswasa dan lainnya. Khilaful ulama, nah, sekarang membahas ikhtilaful ulama. Zahabal a'immatus salasah, imam yang tiga dohirnya adalah apa? Tiga tertua, Abu Hanifah, siapa? Malik dan Syafi'i. Karena nanti Imam Ahmad disebutkan tersendiri. Wa Sufyan. Kira-kira siapa ya? Sauri kah? Karena beliau yang dikatakan Shahibul Abwab, bab fikih beliau. Di antara Sufyan yang ada. Wa ghairuhum, dan yang lainnya, ila adami wujubil madmadah. Mereka berpendapat berkumur-kumur tak wajib. Wal istingsyak juga tak wajib. Wa annahuma mustahabbani faqat, hanya mustahab. Memang ini khilaf. Wa daliluhum, dalil mereka, maja'a fil hadis, riwayat yang datang dalam hadis asyrun minal fitrah, ada 10 dari fitrah, rawahu Muslim. Wa minha al istingsyak, di antaranya adalah istingsyak. Sementara rata-rata lafaz di situ kata sebagian mereka menunjukkan istihbab saja, berarti istingsyak juga mustahab kata mereka. Wa sunnah ghairul wajib, istilah sunnah itu tidak wajib. Wa hadzal istidlal dhaif jiddan, cara pendalilan ini lemah sekali. Ya walaupun mereka ulama yang hebat-hebat, tapi ya kali ini keliru. Baik. Fa inna sunnata fil hadis hiya thariqah, karena lafaz sunnah dalam hadis adalah thariqah, yaitu cara beragama. La annaha al-amalu ladzi yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tariquh. Bukan maksud sunnah adalah amalan yang pelakunya diberi pahala dan orang yang meninggalkannya tidak dihukum, bukan itu. Fa inna hadzal istilah usuliyun mutaakhir. Karena istilah ini adalah istilah usuli di masa-masa belakangan saja. Definisi sunnah semacam itu. Kama stadallu, sebagaimana mereka juga berdalilkan bi ayatil Maidah, dengan ayat Al-Maidah, yaitu tak ada madmadah dan istingsyak kata mereka. Wa huwa istidlalun fihi nadhar, itu adalah pendalilan yang perlu diperiksa lagi. Li'anal fam wal anaf min musammal wajh, karena mulut dan hidung masih termasuk istilah wajah. Wa dhahabal Imam Ahmad berpendapat ila wujubil madmadah wal istingsyak. Madmadah dan istingsyak itu wajib. Wa huwa madhabu Bani Abi Laila. Akhirnya kalau fakih berarti siapa? Abdurrahman namanya. Abdurrahman bin Abi Laila kalau tak salah ya. Wa Ishaq wa ghairihima. Istadalla al-mujibun, berarti kelompok kedua ya, yang mewajibkan madmadah dan istingsyak berdalilkan biadillah, dengan beberapa dalil. Minha, diantaranya awalan istimrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ityani bihima. Nabi terus-menerus melakukan itu. Walaupun ini memang masih dibantah oleh pendapat pertama, sekedar fi'il Nabi tidak menunjukkan wajib. Tapi istihbab, istimrarnya Nabi tidak menunjukkan wajib, tetapi menunjukkan apa? At-taukid atau ta'akud, yaitu ini muakkadah.
Seperti dalam dalil yang banyak sekali. Makanya perlu pendalilan yang lebih kuat. Tapi ini disebut di dalam bab ini, wa adamu ikhlalihi bidzalik, dan Nabi tak pernah meninggalkan itu. Ikhlal yaitu mengosongkan atau meninggalkan. Wa mimma yadullu alal wujub, tak ada wawunya. Mimma yadullu alal wujub, yang mana ini menunjukkan itu wajib. Falau kana mustahabbain, kalau dua amalan tadi itu mustahab, la tarakahuma walau marrah. Dan memang ini istidlal yang kuat juga. Niscaya Nabi akan meninggalkannya walaupun sekali saja. Libayanil jawaz, untuk menunjukkan itu boleh, dan ini kuat sekali tentunya ya. Karena apa? Nabi tak boleh untuk terus-menerus melakukan dalam keadaan sebenarnya mustahab. Nanti umat tak faham, kecuali wajib nih. Maka biasanya Nabi akan meninggalkan walaupun sekali. Jelas ini istidlal yang kuat sekali dari kalau dilanjutkan macam ini. Walaupun kelompok pertama masih menjawab mungkin kok, tapi kan mungkin ya. Nabi melakukan itu tapi di rumah, yaitu pernah tidak berbuat itu. Cuma ihtimal ini tak jelas, ihtimal mungkin. Memang ini khilaf sejak dulu. Wal fi'lu al-muqtarinu bil amr dalilul wujub. Perbuatan yang bergandengan dengan perintah itu adalah dalil wajibnya perbuatan tadi. Wa qad amarallahu bihima, sementara Allah telah memerintahkan dua amalan tadi biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah kalian. Sementara Nabi sebagai penjelas ternyata selalu mencuci wajah sekaligus juga yaitu apa? Tidak pernah meninggalkan istinsyak, madmadah dan istinsyak. Memang ini pendalilan yang kuat ketika disebutkan secara lengkap macam ini. Fahuma minal wajh, dua-duanya masuk ke dalam wajah. Dakhilani fi hududih, masuk ke dalam batasan wajah. Ma'ruf definisi wajah, yaitu apa? Sejak dari tempat tumbuhnya rambut yang mu'tadil, yang mu'tad atas hingga apa? Hingga janggut itu. Nah, berarti wajah dan hidung memang mulut dan hidung masuk di situ. Dan sejak dari batas telinga yang kanan dengan yang kiri, maka memang hidung dan mulut itu masuk dalam istilah wajah. Thayyib, sanian, yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, pendalilan yang mewajibkan, mereka berdalilkan dengan ini, al-madmadah wal istinsyak minal wudu alladzi la budda min. Cuma asing ya lafaz ini ya, tak tahu dibahas enggak. Baik, madmadah dan istinsyak itu dari wudu, wajib dilakukan. Kalau ada lafaz kayak gini dan sahih ini, saya insya Allah khilafnya mengecil. Baik, rawahu Abu Bakar fi Syafi. Baik, dalam Kutubul Asyarah tak didapatkan jelas. Salisan, yang ketiga, ma akhrajahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tawaddaa ahadukum falyastanshik. Nah, ini kuat sekali, ini perintah. Dalam riwayat Muslim, apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka hendaknya dia beristinsyak bimin kharaih, dengan dua rongga hidungnya itu. Dengan dua lubang hidungnya itu, minal ma, dengan memakai air, summa liyastansir, kemudian hendaknya dia istingsar. Baik. Memang inilah pendapat yang terkuat, ma'ruf. Rabi'an, yang keempat, ma akhrajahu Abu Dawud wa Daruqutni an Laqit bin Sabirah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'ta famatmit. Artinya sahih, walaupun ada sebagian ulama mengatakan ada kelemahan, tapi yang betul sahih. Memang ini khilaf. Jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah. Khamisan, faedah terakhir di sini, al-amru bi ghuslil wajh, perintah mencuci wajah, bi qaulihi ta'ala faghsilu wujuhakum amrun bi ghuslihima. Itu adalah perintah untuk mencuci keduanya. Fa innal fam wal anf minal wajh, karena mulut dengan hidung itu bagian dari wajah. Yang tadi pembahasan apa ya? Perintah yang digandengkan dengan perbuatan Nabi. Akhirnya intinya itu, walaupun sama pembahasannya sebenarnya, ini bagian dari wajah. Nomor 5, secara khusus membahas masalah ini bagian dari wajah, li'annahuma utwani zahiran, karena kedua-duanya, mulut dan hidung, itu dua anggota badan yang jelas, yang nampak. Dakhilani fi musammah, masuk ke dalam istilah wajah, kama taqaddam, seperti yang telah lampau. Fal arjah sihatul madhabil akhir, maka yang terkuat adalah benarnya madhab terakhir, yaitu wajib.
liquwati adillatih, karena kuatnya dalil-dalilnya, wa adami ma yu'ariduha, dan tidak adanya dalil yang mampu menolaknya atau menentangnya. Ilahuna wallahu a'lam.